هبت كالريح 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 قوية شبت كالنار 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 وضية هبت كالريح كالريح كالريح. Terima kasih Ustadz Salahuddin Al-Ayyubi yang sudah berkenan untuk mengisi kajian pada pagi hari ini ya. Beliau ini adalah Wasekjen MUI begitu ya Ustadz ya. Nah, insya Allah kita akan banyak mendapatkan ilmu berkaitan dengan memakan makanan halal dalam perspektif ibadah. Mungkin kita selama ini mengetahui bahwa masyarakat makan makanan halal itu adalah bagian dari lifestyle gitu. Tetapi kita juga harus memahami berkaitan dengan bagaimana kita memandang itu sebagai suatu ibadah. Nah, insya Allah Ustadz Salahuddin Al-Ayyubi ini yang akan menyampaikan berkaitan dengan hal tersebut. Sebelum lebih lanjutkan, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, untuk selanjutnya dipersilakan pada Ustadz untuk menyampaikan materi kajiannya. Tafadhol Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Pak Moderator, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah pada pagi hari ini saya bisa silaturahim dengan teman-teman semua. Ini hanya di LP POM Pusat atau ada di yang lain juga? Di pusat, Ustaz. Ya. Alhamdulillah, syukurillah kita masih sehat ya. Ini hal yang mahal untuk saat ini, untuk hal yang sangat penting untuk saat ini. Makanya kita harus bersyukur, harus terus mengucapkan alhamdulillah atas apa yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Salawat dan salam mari kita tetap panjatkan ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon izin saya sambil perjalanan ke kantor ini. Saya mungkin nanti ada sinyal yang fluktuatif begitu ya, tapi nggak apa-apa, semoga bisa tertangkap dengan baik. Pagi hari ini saya ingin bicara terkait dengan masalah dampak makanan halal dan haram ya. Tadi disebutkan oleh moderator bahwa untuk mengonsumsi makanan yang halal itu bukan hanya semacam lifestyle saja ya, gaya hidup saja, tapi merupakan sesuatu yang ada nilai transendennya, ada nilai ilahiyahnya, ada nilai religiusitasnya begitu ya. Karena ketika kita menetapkan pilihan untuk mengonsumsi makanan yang halal, itu bukan karena didorong oleh sesuatu yang hanya bersifat gaya hidup saja. Kalau hanya untuk gaya hidup saja, dorongan itu tidak sampai sekuat itu gitu ya. Itu juga bukan hanya termotivasi untuk berperilaku sehat saja. Tapi lebih dari itu, kita malah memilih untuk mengonsumsi produk yang halal itu dorongan yang paling utama, yang paling besar justru adalah dorongan ruhiyah, dorongan ilahiyah, dorongan keagamaan di situ. Ya. Kalau dorongan yang lain mungkin ada sisi-sisi di mana kita bisa kendor. Sisi-sisi di mana kita itu ya semacam li ajlinas lah, ada kita mengkonsumsi ini untuk supaya ya untuk gaya hidup sesama manusia dengan apa gitu.
Tapi kalau sudah ini ada aspek transendennya, aspek rohaniyahnya, itu ini jauh lebih dalam dari itu. Artinya pilihan kita untuk mengonsumsi produk yang hanya produk halal itu ada ad-difa' al-ilahiyah, ada dorongan ilahi di situ, ya. Nah, oleh karena itu ketika kita melakukan itu kita tidak semata-mata agar dinilai baik oleh manusia. Kita tidak semata-mata hanya untuk supaya badan kita lebih sehat. Tapi ada aspek yang lebih dalam dari situ, yaitu aspek ruhani itu tadi saya sebutkan ya. Nah, saya hakul yakin kalau umat Islam yang sudah sadar tentang masalah kehalalan ini, kemudian dalam kondisi yang sendirian sekalipun, dalam kondisi apapun, ketika dia itu disodorkan makanan haram, pasti dia akan meninggalkan itu, gitu. Nah, itu pertanda bahwa ini ada aspek keimanan sebenarnya, aspek keyakinan bahwa itu ada dorongan bahwa itu dilarang oleh ajaran agama. Nah, kalau kita lihat dalam tahapan di dalam agama itu, ini makomnya sudah makom ihsan, kan gitu kan? Makom ihsan. Kan kalau ada sebuah hadis kan yang menyebutkan ada seseorang yang syadidu bayadi at-tiyabi at-taubi, orangnya datang pakaiannya sangat putih gitu, syadidu aswad sya'ri, rambutnya sangat hitam, tapi tidak nampak bahwa itu asharus safar. Orang nggak nampak dia itu habis bepergian jauh, tapi ketika ngadep Rasul masih sangat bersih gitu. Artinya ini orang asing datang sangat bersih, nanya ke Rasul, mal Islam, apa itu Islam? Disebutkan oleh Rasul itu Islam. Kemudian tanya lagi mal iman, apakah iman? Mal Islam, kemudian apakah Islam? Kemudian yang ketiga menyebutkan mal ihsan, apa itu ihsan? Disebut oleh Rasul, dijawab al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innallaha yaraka. Ihsan itu adalah ketika kamu itu beribadah, beragama seakan-akan kamu melihat Allah, gitu. Dan jika ka'anna itu seakan-akan, dan kalau kamu tidak bisa itu, seakan-akan Allah mengawasi kamu. Ada kesadaran kamu untuk melakukan ibadah itu. Artinya apa? Ya, tidak untuk manusia yang lain gitu. Martabat ihsan. Nah, saya yakin dalam hal keyakinan untuk menjalankan perintah agama dalam hal pangan halal, itu kalau sudah tercerahkan dengan kehalalan dan keharaman, itu makomnya sudah ihsan. Artinya dia itu meninggalkan yang diharamkan dan hanya mengonsumsi yang dihalalkan, itu tidak karena supaya dilihat manusia, tidak karena dia itu supaya untuk masalah-masalah yang keduniaan yang bisa dilihat oleh dia atau orang lain, semata-mata hanya karena perintah Allah. Nah, itu makom ihsan. Artinya untuk masalah makanan halal dan haram ini adalah merupakan sebuah keyakinan yang keyakinan itu sudah sampai taraf ihsan, sehingga dia apapun oleh kondisi apapun dia akan menjalankan hal itu. Nah, itu yang pertama. Hal yang berikutnya yang ingin saya sampaikan, setiap produk yang dikonsumsi manusia itu akan mempengaruhi jasmani dan rohani seseorang. Jadi gini, apapun yang masuk ke mulut kita, masuk ke perut kita, itu akan berpengaruh ya. Kalau misalnya kita makan cabai terlalu banyak, gitu, pasti akan langsung berpengaruh pada perut kita, bisa diare kita, kan gitu. Itu
apa namanya sesuatu yang lazim kita sudah tahu itu, kita seperti itu. Kalau kita mengonsumsi makanan yang apa namanya bergizi gitu, akan bermanfaat untuk tubuh kita. Kita sudah tahu itu. Artinya apa? Artinya kalau untuk dampak kita memakan makanan kepada jasmani kita, itu hampir semua kita sudah merasakan itu. Karena dampaknya itu langsung kita rasakan dia. Gitu. Nah, tapi ketika kita berbicara dampak makanan terhadap aspek rohani, nah ini tidak semua orang bisa menyadari itu, gitu. Dikira bahwa yang namanya makanan itu hanya akan berpengaruh pada aspek jasmani saja, gitu. Nah, padahal setiap makanan yang masuk ke tubuh kita itu pasti akan berpengaruh, bukan hanya untuk jasmani kita, tapi juga rohani kita. Nah, apa yang masuk ke kita, keluarnya juga nanti akan sebanding lurus dengan itu. Kalau yang kita makan sesuatu yang jelek, maka nanti keluarannya pasti adalah sesuatu yang jelek. Apa yang masuk adalah sesuatu yang bagus, keluarannya, outputnya adalah sesuatu yang bagus. Ya? Input jelek akan membawa output jelek, baik itu jasmani atau rohani. Input bagus akan berpengaruh pada output yang bagus, baik itu jasmani atau rohani. Ini jelas. Nah, ini harus difahami dalam konteks agama kita yang namanya makanan itu mempunyai pengaruh, selain pengaruh jasmani juga pengaruh terhadap rohani kita. Nanti buktinya apa? Nanti akan kita bahas di selanjutnya. Nah, poin berikutnya, kita juga sebagai orang beragama juga harus meyakini terhadap ajaran agama kita. Ketika ajaran agama kita melarang mengonsumsi sesuatu, gitu, apa yang dilarang oleh agama tersebut pasti akan membawa manfaat kepada kita umatnya, gitu. Sebab yang namanya ajaran agama itu, terutama ajaran agama Islam, itu orientasinya itu semuanya adalah untuk kemanfaatan pemeluknya, gitu. Nggak ada sedikit pun kita melakukan apa yang diajarkan, yang diperintahkan oleh agama, atau meninggalkan atau melarang atau terhadap apa yang dilarang oleh agama, melanggar apa yang dilarang oleh agama, tidak ada pengaruhnya kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjalankan perintah agama itu tidak kemudian akan membuat senang Allah. Kita melanggar apa yang dilarang oleh agama itu juga tidak membuat kemudian Allah menjadi sedih. Senang, sedih itu adalah salah satu sifat makhluk, ya. Padahal sifat makhluk dengan Khalik itu berbeda. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai kepada Khalik itu, ya, di dunia ini. Semuanya tidak ada yang menyerupai Khalik, termasuk terkait dengan masalah itu. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah tidak butuh dengan ketundukan kita terhadap hal-hal yang dilarang, gitu. Semua yang kita lakukan itu, baik ibadah ataupun meninggalkan yang dilarang, itu semata-mata adalah kemanfaatannya balik kepada kita sendiri. Jadi harus kita pahami ini. Jadi apapun yang kita lakukan dalam hal konteks beragama itu, kemaslahatannya, kemanfaatannya itu balik kepada kita sebagai penganut agama itu sendiri. Tidak ada pengaruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Khaliq. Nah, ini harus menjadi sebuah keimanan kita umat Islam. Setiap yang yang ajaran agama itu
menganjurkan atau membolehkan untuk dikonsumsi, pasti itu akan membawa manfaat kepada kita. Dan setiap apapun yang dilarang, itu apabila dilanggar, pasti akan membawa mudarat kepada kita sebagai umatnya. Nah, ini penting untuk menjadi standing position kita, bahwa dalam hal kita melakukan filtering halal dan haram ini, itu juga akan membawa kemaslahatan dan kemanfaatan untuk kita sebagai pemeluk ajaran agama. Yang berikutnya, saudara sekalian, tadi saya menyebutkan bahwa apa yang masuk di kita, makanan itu pasti akan berdampak kepada jasmani dan rohani kita. Nah, ini beberapa hal berikut akan coba saya sampaikan terkait aspek dampak rohaninya ya. Dampak rohaninya. Kalau dampak jasmaninya saya kira teman-teman di LPPOM jauh lebih paham daripada saya. Kalau terkait dengan masalah itu. Nah, akibat mengonsumsi sebuah produk, pertama kalau produk yang dikonsumsi itu adalah sesuatu yang haram, itu menyebabkan doa kita tidak terkabul, ya. Nah, ini akibatnya, ya. Efek samping ruhaniyah, gitu ya. Ruhaniyah, kita mengkonsumsi sesuatu yang tidak halal, gitu. Nah, ini kadang tidak banyak dipahami oleh seseorang. Dia misalnya mempunyai keinginan dan sudah berdoa sedemikian rupa gitu ya pada Allah Subhanahu wa taala. Dia udah banyak melakukan sedekah, karena katanya sedekah itu kan bisa mustajabah dakwah, misalnya di istijabah doanya. Kemudian dia sudah berpuasa, sudah sholat terus, tapi ketika doa memohon kok nggak terkabul-kabul, apa? Nah, bisa jadi dari aspek makanannya, gitu. Bisa jadi dari aspek makanannya. Makanan yang dia itu tidak begitu gaten itu apa ya? Tidak terlalu memperhatikan gitu kehalalan dan keharamannya. Itu kalau makanan haram itu masuk, maka doanya tidak terkabul, bisa jadi sulit dikabulkan. Ini kita ada sebuah hadis yang kita bisa jadikan sandaran terhadap apa yang kita sampaikan ini. Hadis riwayat Abu Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ayyuhan nasu innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wahai sekalian manusia, Allah itu adalah zat yang baik, yang indah, ya, thayyib. La yaqbalu illa thayyiban, dan Allah tidak menerima kecuali hal-hal yang baik saja. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah sudah memerintahkan kepada orang mukmin semua sebagaimana Allah memerintahkan kepada para rasul-rasul sebelum saya. Faqala, kemudian Rasulullah membaca sebuah ayat, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha inni bima ta'maluna alim. Ya ayyuhar rusulu, wahai sekalian utusan-utusan Allah. Ar-rusul itu jamaknya dari rasul, ya. Kulu, makanlah kalian minat thayyibati, dari sesuatu yang baik. At-thayyibat bermakna sesuatu yang baik, dan ada juga yang menafsiri ay al-halal. Makanlah yang halal saja, wa'malu, dan bekerjalah kalian sholihah, yang baik. Ini sesungguhnya aku Allah, bima ta'maluna, dengan apa yang kalian kerjakan itu, alimun, mengetahui, maha mengetahui. Wa qala, kemudian dan Rasulullah membaca ayat yang lain,
Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah kalian apa yang baik dari apa yang dirizkikan Allah kepada kalian. Ya, dua ayat ini, ayat yang pertama menunjukkan bahwa para rasul sebelum Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga membawa risalah untuk memakan sesuatu yang halal dan thayyib saja. Ayat yang kedua menunjukkan lawan itu aku lagi ngasih. Dan yang ayat yang kedua menunjukkan bahwa umat Muhammad itu juga diperintahkan hal yang sama. Nah, kurang lebih ayat ini ingin menunjukkan bahwa syariat terhadap kehalalan memakan makanan itu sama antara syariat yang dibawa oleh Rasulullah dengan syariat yang dibawa oleh rasul-rasul terdahulu. Sebenarnya hampir sama, cuman mungkin karena sudah mulai inhiraf ya, ada mulai terpelencengkan itu sekarang agak menjadi berbeda. Tsumma dzakara ar-rajula yutilu safara ash'asa aghbara yamuddu yadahi ila sama. Tsumma dzakara, kemudian Rasulullah menyebutkan sebuah kisah gitu ya. Menceritakan sebuah kisah seseorang yang bepergian yutilus safara, bepergian jauh, ash'asa aghbara, yang ada dampak, ada bekas gitu, bepergian jauh, ada debu-debu yang masih nempel. Yamuddu yadaihi ila samai, dia menengadahkan kedua tangan ke langit berdoa, ya Rabbi, wahai Tuhan saya minta ini, saya Tuhan mohon ini, berdoa kepada Allah untuk diberikan, dianugerahkan segala sesuatu kenikmatan. Wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haram, tapi makanannya haram. Wa mashrabuhu haramun, dan minumannya haram. Wa malbasuhu haramun, dan bajunya dibeli dari sesuatu yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia makan dari sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana dia itu akan dipenuhi doanya karena harus seperti itu. Rawahu Muslim, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ini jelas menunjukkan bahwa makanan haram itu sangat berpengaruh kepada istijabah dakwah, ya. Dikabulkan doa kita. Nah, hadis ini sahih, dan hadis ini bisa menjadi istinad, bisa menjadi sandaran untuk kita jadikan dalil bahwa makanan yang haram itu akan membawa dampak secara rohani, yaitu tidak dikabulkan doa kita. Yang kedua, pangan haram menyebabkan ibadah tertolak 40 hari. Ini bisa kita lacak dari hadis riwayat Ibnu Abbas. Qala, beliau berkata, tulitu hadhil ayah inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuliyat hadhil ayah inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibaca ayat ini di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian manusia, makanlah kalian apa-apa yang ada di bumi yang halal dan thayyib. Faqama Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri. Faqala, beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani mustajabat da'wah. Doakan kepada Allah agar saya dijadikan orang yang diistijabah dakwahnya. Orang yang dikabulkan dakwahnya. Orang yang dipenuhi doa-doa kita, doa-doanya. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, ya Sa'ad, hai Sa'ad bin Abi Waqqas, atib mat'amaka takun mustajabat da'wah.
Atib. Atib ini adalah kalimat perintah, ya, hampir sama suku katanya dengan tayyib, ada to, ada ba, itu akar katanya sama. Artinya kira-kira makanlah sesuatu yang baik-baik saja, gitu. Makanlah sesuatu yang halal-halal saja, gitu. Atib mat'amaka, halalkan makanan kamu. Baiklah ya, baik apa namanya, makanlah sesuatu yang baik saja. Takun maka kamu akan menjadi mustajab dakwah, orang yang diistijabah dakwahnya. Subhanallah. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah, gitu, di mana zat yang jiwa Muhammad ini ada di genggamannya, gitu. Innar rajula la yaqdhiful luqmatal harama fi jawfi ma yutaqabbal minhu arba'ina yauman. Demi Allah, sesungguhnya seseorang yang memasukkan makanan al-luqmah, itu adalah suapan, al-haram yang haram, fi jawfihi, di perutnya, ma yutaqabbal minhu, tidak diterima darinya arba'ina yauman, 40 hari ibadahnya. Wa ayyuma 'abdin nabata lahmuhu minas suhti war riba fannaru aula bihi. Siapapun seseorang, Abdullah, hamba Allah, nabata, yang tumbuh, lahmuhu, dagingnya, minas suhti, dari sesuatu yang haram, as-suhtu ay al-haram, war riba, dan dari sesuatu yang mengandung riba, fannaru, maka neraka, aula, lebih utama, bihi, untuknya. Jadi hadis rawahu at-Tabrani, hadis akhrajahu at-Tabrani, hadis dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam at-Tabrani. Hadis ini juga menunjukkan tentang afat atau dampak, ya, ibadah yang makanan-makanan yang tidak halal yang dikonsumsi oleh orang mukmin. Berikutnya, kita sampai jam 9 kan ya. Makanan haram melahirkan tindakan maksiat. Ya, ini juga jarang kita sadari, ya. Kadang kita ini kok kalau dipakai untuk berbuat baik, ibadah gitu, kok aras-arasan rasanya. Itu kenapa? Gitu. Jangan-jangan itu adalah efek atau dampak dari makanan yang tidak halal, begitu. Wa qala Sahal radhiyallahu anhu, berkata sahabat Sahal radhiyallahu anhu, man akal harama asad jawarihu sya'a am aba. Barang siapa seseorang akan memakan al-haram, sesuatu yang haram, maka asad, menjadi bermaksiat, gitu, cenderung melakukan maksiat, jawarihuhu, anggota tubuh dia, sya'a, dia sadar, am aba, atau dia tidak sadar. Jadi makanan haram itu membawa konsekuensi seperti itu. Alima aulam ya'lam, dia itu ngerti atau tidak ngerti, sadar atau tidak sadar. Wa man kana tu'matuhu halalan, barang siapa sebaliknya yang makanannya itu adalah halal, ata'athu jawarihuhu wa faqat lil khairat. Ata'athu, maka akan membawa ketaatan, jawarihuhu, semua anggota tubuhnya, wa faqat, dan ada kesesuaian. Wa faqat itu dari kata-kata yang semoga kita diberikan taufik. Nah, itu taufik itu adalah bahwa apa yang kita lakukan itu sejalan dengan kebaikan, dengan ajaran agama, tanpa kita menyadarinya dan mengetahuinya. Kita nggak tahu, gitu. Tahu-tahu kita menjalankan sesuatu yang itu sesuai dengan ajaran agama, dan itu sejalan dengan ajaran agama. Itu namanya taufik, ya. Hidayah taufiqiyah namanya. Nah, yang kayak gitu, kalau makanannya kita itu adalah makanan yang halal, maka akan membawa ketaufikan. Apa yang kita lakukan itu sesuai dengan
lil khairati dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Selanjutnya, makan hal melahirkan kebaikan. Ini ada hadis tersendiri. An Abi Ayyub radhiyallahu anhu qala, sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man akalal halal arba'ina yauman nawwarallahu qalbahu wa ajra yanabi al-hikmati min qalbihi ala lisanihi. Barang siapa memakan yang halal arba'ina yauman, 40 hari, dia konsisten menjaga kehalalannya, nawwarallahu qalbah, Allah akan menyinari hatinya, ya. Wa ajra yanabi al-hikmah, dan akan akan dialirkan gitu, aliran-aliran hikmah gitu, aliran-aliran kebaikan min qalbihi, dari hatinya, ala lisanihi, muncul, dan itu akan keluar di lisannya. Yang keluar di lisannya hanya kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat hikmah. Nah, ini bisa jadi orang kalau yang dimakan, yang keluar di mulutnya itu hanya ember itu kalimat-kalimat yang jelek gitu ya, itu bisa jadi efek dari makanannya tuh. Itu tidak menunjukkan. Makanya kalau orang ulama gitu ya, itu kita lihat apa yang muncul di mulutnya itu adem, kita dengar, kita taati gitu ya, karena memang beliau tahu ada hadis ini gitu. Wa fi riwayatin, dan ada riwayat yang lain menyebutkan, zahadullahu fid dunya, dia akan mencukupkan, akan merasa cukup di hatinya terhadap apa-apa yang dimiliki di dunia ini. Akhrajahu Abu Nuaim, hadis diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Nomor 5, makanan halal bisa mengampuni dosa-dosa yang dilakukan. Wa qala ba'dus salafi, sebagian orang salaf, ulama terdahulu itu berkata, inna awwala luqmatin ya'kuluhal abdu min halalin yughfaru lahu ma salafa min dunubi. Sesungguhnya suapan pertama dari apa yang dimakan oleh hamba dari yang halal, maka itu mengampuni dosa-dosa yang lalu. Wa man aqama nafsahu maqama dhullin fi talabil halal tasaqatat anhu dhunubuhu katasaqatu waraqis syajar. Dan barang siapa melakukan pekerjaan, menjalani pekerjaan untuk mencari yang halal gitu, maka akan gugur dosa-dosanya sebagaimana gugurnya, rontoknya daun-daun dari pepohonan itu. Nah, ini yang terakhir, slide yang terakhir. Orang yang mengambil tanggung jawab menyediakan makanan halal, kita udah paham tentang masalah fadilah, tentang kehalalan dan keharaman sebagaimana yang kita bahas tadi. Berikutnya, orang yang mengambil tanggung jawab untuk menyediakan makanan halal, itu pahalanya sangat besar sekali. Misalnya orang yang mengambil tanggung jawab untuk memeriksa bahan-bahan makanan sehingga sudah diyakini kehalalannya, dan kemudian ada sertifikasi, ada tanda halal, itu pahalanya luar biasa, besar sekali. Itu seperti kayak amal jariah. Kalau kita itu melakukan itu dan ada orang mengonsumsi itu pahalanya besar sekali. Tapi sebaliknya, apabila kita menetapkan kehalalan, kemudian kita menjamin kehalalan itu ternyata tidak halal gitu, maka dosanya akan kita tanggung. Kita misalnya dalam hal melakukan audit, melakukan apa gitu, ternyata kita itu tanpa mengetahui yang benar, kita langsung melaporkan dikira-kira saja gitu. Lah ternyata pada kenyataannya harusnya itu sebaliknya, diputuskan halal ternyata harusnya tidak halal. Nah, ini dosanya tertanggung oleh orang yang melakukan itu. Nah, ini juga sebaliknya, orang yang akan mendapatkan pahala besar itu juga mempunyai resiko, yaitu menanggung dosa apabila dia itu tidak betul-betul teliti dalam menjalankan perintah terkait dengan masalah itu. Nah, ini kita ada di LBPOM, di Komisi Fatwa di Majelis Ulama Indonesia, mengambil tanggung jawab itu.
kalau itu adalah merupakan sesuatu yang benar dan insya Allah kita akan menjalankan itu dengan sungguh-sungguh, itu adalah merupakan sebuah kebaikan, amal soleh. Dan apabila kita tidak memperhatikan itu dan ternyata kemudian berbeda apa yang menjadi akan membawa akibat kita juga akan mendapat dosa yang luar biasa besar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz atas penyampaian materi berkait dengan memakan makanan halal dalam perspektif ibadah ini. Jadi tadi Ustaz sampaikan ya, akibat dalam konsumsi produk haram itu adalah doanya tidak terkabul gitu. Jadi kita perlu evaluasi terhadap diri kita juga ya, apakah doa-doa kita tidak terkabul itu bisa jadi karena faktor dari makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian ibadah tertolak dalam 40 hari, nauzubillah min dzalik ya. Kemudian melahirkan tindakan maksiat yang mungkin jika kita merasa malas begitu beribadah, bisa jadi juga itu merupakan salah satu faktornya adalah makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian akibat dalam mengkonsumsi yang halal itu adalah melahirkan kebaikan dan juga diampuni segala dosa yang kita lakukan. Baik Bapak Ibu, saya buka sesi pertanyaan. Silakan bisa langsung menyampaikan atau melalui chat room ya. Tadi sudah ada masuk dari Pak Eko. Mungkin karena terlalu panjang, Pak Eko bisa langsung saja disampaikan pertanyaannya supaya lebih jelas. Silakan Pak Eko. Oh ya, Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Jadi Ustaz, intinya yang ingin bertanya bahwa saya pernah dengar ada dari Nabi, janganlah banyak bertanya gitu ya, sehingga nanti akan malah menyulitkan kalian sendiri gitu Ustaz ya. Dengan konteks sertifikasi halal, saya ingin bertanya, kenyataannya jika kita telusuri secara teknologi, maka semua barang, makanan, bahan kimia, ataupun barang gunaan semua itu berpotensi haram gitu ya. Nah jadi bagaimana kita menyikapi hadis itu, ternyata ada larangan jangan banyak bertanya, sehingga sedangkan kita di LPPOM pertanyaan itu muncul dari pihak industri yang dia punya kepentingan tertentu gitu ya. Jadi kalau kita dengan fenomena yang ada, barangkali nanti akan ada sertifikasi misalnya gitu ya, kipas angin gitu ya, atau printer, atau kabel chargeran HP, karena semua terbuat dari plastik, dan secara teknologi plastik itu bisa mengandung dari bahan-bahan yang haram gitu ya. Jadi yang dilarang bertanya itu dari anjuran hadis tersebut, apakah dari umatnya sendiri atau dari pihak industri, lebih baik jangan banyak bertanya, atau larangan itu sebetulnya juga diharuskan kepada mufti gitu Ustaz ya. Jadi mufti juga harus mengerem jawabannya gitu ya. Sehingga kalau itu semua dijawab malah menyulitkan sendiri. Itu aja Ustaz. Jadi mohon pencerahannya sehingga ke depan apa sih yang bisa direm, apa yang enggak gitu. Dari sisi kita aja gimana gitu. Barangkali nanti ada pertanyaan Ustaz dari teman-teman atau masyarakat. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Joko ya. Pak siapa tadi? Pak Eko Ustaz. Pak Eko. Oh mohon maaf. Ya. Kita harus mendudukkan hadis tentang jangan bertanya terlalu banyak. Nah, konteksnya itu adalah bertanya yang hanya untuk main-main, ya. Bertanya hanya untuk main-main dan mencari-cari keringanan saja, ya, seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah kan, Bani Israel ketika disuruh Baqarah kan, itu kemudian bertanya Baqarahnya ini sapinya ini betina apa enggak gitu kan, warnanya apa, halunya apa. Nah itu konteksnya itu adalah mereka main-main dan mereka hanya untuk mencari-cari supaya hal-hal yang meringankan saja. Konteksnya di situ. Kalau untuk menjalankan perintah agama, apalagi dilakukan oleh seperti orang yang di LPPOM, bertanya itu adalah sesuatu yang harus, gitu ya. Nah, karena ini kalau kita kontekskan dengan ayat yang lain, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada orang yang lebih tahu, gitu ya. Jika kalian tidak
mengetahui terhadap sesuatu itu. Kan di sini kalimatnya adalah perintah. Fas'alu, kan kalimat perintah kan kalimat amar, kan kita paham terkait dengan masalah itu. Nah, oleh karena itu kita memang harus ada mengkaitkan dengan munasabahnya, dengan konteks di mana hadis tersebut diturunkan. Jadi jangan ragu-ragu lagi, kalau untuk konteks ini ya bertanya saja, pasti akan ada jawabannya seperti itu. Nah, kalau misalnya mencari-cari, nah itu yang tidak dibolehkan ya. Itu yang tidak bolehkan. Tadi disebutkan misalnya kayak bahan gunaan gitu. Ya, kita akan menjawab, akan dijawab oleh orang yang pihak yang mempunyai kompetensi untuk itu. Misalnya komisi fatwa, misalnya bahan gunaan apa yang disertifikasi. Nah, bahan gunaan yang untuk ibadah, misalnya karpet. Nah, masa karpet namanya karpet mau dimakan di sertifikat halal? Bukan, karena untuk ibadah. Hanya kayak karpet untuk sajadah, karpet untuk masjid misalnya ya. Misalnya kayak cat, ya catnya cat untuk masjid misalnya, yang kayak gitu-gitu. Nah, kemudian yang bersentuhan langsung dengan produk makanan, misalnya kayak kulkas. Masuk kulkas makan ya dijelaskan aja, yang mau yang disertifikasi itu bukan kulkasnya saja, tapi yang terkait dengan masalah freezernya yang dipakai menyimpan gitu makanan-makanan yang bersentuhan langsung dengan makanan-makanan, kan gitu. Kita jelaskan saja. Pihak-pihak yang merasa bahwa itu tidak pas atau membuli, mencibir, itu bisa jadi karena penjelasan kita tidak sampai pada mereka. Nah, ini bagian dari dakwah kita kan seperti itu. Kita mengajak, kita menyampaikan hal-hal yang, tapi juga jangan hal-hal yang sebenarnya tidak diperlukan kemudian dipaksakan untuk disertifikasi gitu. Nah, ini yang kita harus i'tidal lah, tawasud, tengah-tengah, moderat dari sisi itu. Cuman kembali kepada pertanyaan, dalam konteks ini ya jangan kemudian berdasarkan hadis itu kemudian LP-POM malah tidak mau tanya, menjadi repot itu kita malah menjadi tidak tahu yang menjadi persoalan kepada teman-teman di LP-POM. Justru harus menanyakan kepada Komisi Fatwa, karena memang LP-POM dalam hal ini dengan Komisi Fatwa itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Saya sudah beberapa kesempatan saya sudah menyampaikan bahwa lembaga pemeriksa halal LP-POM dalam konteks ini itu nggak bisa dipisahkan. Auditor itu adalah syahid, saksi Komisi Fatwa. Separuh pekerjaan untuk menetapkan kehalalan adanya di LP-POM gitu. Karena ketika LP-POM salah untuk melaporkan hasil auditnya, hukumnya bisa salah gitu. Makanya dengan berseloroh saya akan mengatakan orang-orang di Komisi Fatwa ketika dihisab nanti di yaumil qiyamah, ya Allah, saya menetapkan halal ini karena laporan dari auditor, yang dihisab auditor dulu ya Allah, gitu istilahnya. Ya ini seloroh. Tapi betapa bahwa tanggung jawab kita sebagai auditor itu besar gitu. Nah, saya pernah menyampaikan bahwa auditor itu adalah fungsi auditing itu adalah fact finding dalam hal tasawwurul masalah ya. Dalam konteks usul fikih itu tasawwurul masalah itu mendefinisikan, mendudukkan masalahnya, informasinya seperti apa gitu. Nah, yang namanya hukum itu separuh dari proses itu gitu. Al hukmu far'un an tasawwurihi, yang namanya hukum itu adalah bagian dari tasawwurnya itu gitu. Nah, makanya menjadi sangat penting sekali gitu. Nah, kalau penting kayak gitu kemudian ada pertanyaan kemudian nggak mau nanya gara-gara ngambil hadis itu tadi, nah itu namanya mengambil dalil hadis dengan cara yang tidak pas, kan gitu kan. Hadis itu diperuntukkan untuk orang umum yang cenderung untuk main-main dan mengambil mencari-cari pendapat yang ringan-ringan saja. Nah, dalam konteks LP-POM justru harus sebaliknya, harus bertanya begitu. Terima kasih, Pak. Usman Pak Mukhlis. Silakan Pak Ustaz. Silakan. Ini Usman, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih halal. LP-POM. Ya, ingat alhamdulillah. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Tadi disebutkan pertama saya minta izin nih, tafsirnya luar biasa nih Ustaz. Gimana kalau
saya tulis jadi artikel, minta izin Tat untuk publikasi di majalah, di situs dan lain seterusnya. Boleh, Media tapi kita LPPOM. boleh, tapi sebelum ditayangkan dimintakan taskhih dulu ke saya ya. Ya, ini kan dari paparan ini. Yang kedua ini Tat, ada tadi beberapa kutipan disebutkan pertama tentang makanan haram itu melahirkan tindakan maksiat. Waqala Sahal. Disebutkan katanya dari Sahal yang mengatakan demikian. Tapi nggak ada rujukannya nih Tat. Kitabnya apa, referensinya apa gitu Tat. Karena untuk publikasi kan perlu juga referensinya Tat. Yang kedua juga disebutkan mengampuni dosa. Nah, mengampuni dosa. Nah, itu juga riwayatnya dari siapa, kitab apa Tat, referensinya Tat. Jadi dua kutipan tadi. Makasih Tat. Ya, nanti saya sampaikan pada Pak Usman ya. Makanya sebelum naik disampaikan ke saya dulu, nanti saya lengkapi Pak Usman. Iya, memang karena kemarin ini nulisnya baru tadi pagi ini nulisnya. Begitu ya. Nanti baru ingat, baru dibuat. Ya, Jadi, terima kasih Tat. Ya, begitu Pak Usman. Ya, alhamdulillah. Makasih Ustaz. Sama-sama. Baik, mudah-mudahan kita lanjutkan ya. Dari Pak Hafiz ada di chat Ustaz. Jadi mau bertanya berkaitan dengan hadis riwayat At-Tabrani dari Ibnu Abbas dengan judul pangan haram. Siapa hamba yang dagingnya tumbuh dari yang haram dan riba, maka neraka lebih utama baginya. Di sini kenapa ada kata ribanya ya? Apakah hubungannya dengan pangan haram? Dan apakah ancaman neraka ini terkait dengan riba itu benar, nyata? Sukron. Mungkin bisa dijelaskan terkait dengan hubungan antara riba dengan tema kajian pada pagi hari ini. Ya, ada beberapa ada hadis dari beberapa riwayat yang redaksinya hampir sama, begitu. Jadi barang siapa yang makan minas suhti fannaru aula bihi. Ada yang mengatakan seperti itu saja, ada yang mengatakan ditambah dengan riba di situ. Nah, dalam konteks ini kita dari beberapa riwayat itu gitu yang redaksinya ada perbedaan, ada yang ada ribanya, ada yang tidak gitu. Kita biasanya akan menggunakan teori namanya al-jam'u wa taufiq. Ada kita titik temunya dari berbagai riwayat itu. Salah satunya adalah ihtimal, yaitu potensi ditafsirkannya gitu. Hadis-hadis yang di redaksi hadis yang riwayatnya tidak menggunakan tidak ada ribanya, itu adalah dalam hal pengertiannya. Jadi ketika disebutkan barang siapa yang nabatalah muhu, yang dagingnya ini tumbuh dari sesuatu yang haram dan tidak ada ribanya, itu ihtimal bisa ditafsiri itu mengandung pengertian haram itu haram dari sisi makanannya dan haram dari sisi dari mana dia mendapatkan makanan itu. Ya, bisa jadi makanannya itu adalah makanan halal gitu, tapi uang yang digunakan itu berasal dari uang yang tidak halal. Nah, itu bisa ihtimal seperti itu. Nah, dalam konteks redaksi hadis yang menggunakan ada ribanya, itu sudah dijelaskan secara eksplisit dari asal usul uang yang digunakan untuk itu, kan gitu kan. Jadi halal itu bisa haram, haram itu bisa haram zatnya, bisa haram dari mana dia itu mendapatkannya. Artinya dari rezeki yang halal apa enggak. Lah kita tahu bahwa riba itu adalah induk dari segala permasalahan terkait dengan masalah mendapatkan pekerjaan yang halal. Dalam konteks waktu itu adalah ketika kita mencari mencari rezeki ya, bekerja gitu. Dalam konteks orang dulu itu kan zaman Rasul itu kan ada yang menggunakan, ada yang dengan konsep riba, mohon maaf di jalan ada insiden,
ada dengan sistem riba dan tidak. Nah, kalau untuk saat ini justru konteks dari hadis ini sangat relevan karena dalam konteks sistem ekonomi kita tidak bisa terpisah dari sistem yang bersifat ribawi gitu. Nah, dalam konteks inilah yang kemudian relevan bagi kita untuk kita kaji lebih jauh bahwa ancamannya itu luar biasa gitu dalam konteks masalah ribawi ini. Nah, ini mungkin kalau untuk masalah ini biasa saya sampaikan ketika konteksnya saya ada di DSN ya. Karena di DSN lebih banyak terkait dengan masalah ekonomi syariah. Nah, suatu saat kalau misalnya ingin ada kita diskusi lebih banyak terkait dengan isu ini, bisa saya nanti akan mencoba secara ringkas menyampaikan terkait dengan masalah ini gitu ya. Nah, ini kalau untuk masalah riba ini ancamannya luar biasa. Kalau di sini hanya disebutkan fannaru aula bihi gitu ya. Di hadis yang lain disebutkan bahwa dosanya itu hampir sama dengan dosa berzina dengan ibunya. Zina itu adalah sesuatu yang haram, sebuah keburukan. Tapi zina dengan ibu itu jauh lebih buruk. Itu menggambarkan sekhot mubalaghah, istilahnya itu betapa sangat buruknya gitu ya. Aktivitas yang menyerupai dosanya dengan itu gitu. Nah, dosa riba itu seperti itu gitu. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini saya secara ringkas menyampaikan betul bahwa di dalam hadis itu ada yang riwayat yang menyebut, ada yang riwayat yang redaksinya ada ribanya, dan ada juga riwayat yang redaksinya tidak ada ribanya. Riwayat yang tidak ada redaksi tidak ada ribanya itu bisa diihtimalkan, dibuat pengertian bahwa keharaman itu bukan hanya zatnya, tapi juga keharaman dari mana dia mendapatkan barang yang haram yang dikonsumsi itu, yang kemudian berpengaruh pada pertumbuhan dagingnya. Demikian, Ustaz. Baik, Ustaz. Pak Hafiz mudah-mudahan menjawab, Pak Hafiz. Baik, Bapak Ibu. Ya, syukran Ustaz. Jazakallahu khair. Penjelasannya. Ya, baik, mungkin jika tidak ada yang bertanya lagi, karena ini sudah masuk ke pukul 9 lebih, begitu. Mungkin ini di akhir acara kita, Ustadz, barangkali ada yang ingin disampaikan di penutup ini. Tafadhol, Ustadz. Ya, alhamdulillah wa syukurillah, kita diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terlibat dalam ekosistem penjaminan produk halal ya. Kita ada di LPPOM yang itu merupakan institusi yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan jaminan produk halal. Saya sebutkan tadi, ini adalah tanggung jawab besar yang akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala apabila kita menjalankan itu secara sungguh-sungguh dan penuh dengan tanggung jawab, dan tentu saja kita niatkan lillahi taala dengan ini hanya semata-mata untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain juga ada potensi kita bisa terjerembab dalam perilaku dosa apabila kita tidak sungguh-sungguh untuk menjalankan itu. Oleh karena itu kita perlu untuk terus memperbaharui niat kita untuk semata-mata kita itu lillahi ta'ala, dan kita terus untuk menambah upgrading ilmu pengetahuan kita, dan saling mengingatkan kita juga menjadi hal yang penting karena kita ada dalam sebuah wadah yang sama, yaitu di Majelis Ulama Indonesia. Dan oleh karena itu ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas materi yang telah disampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, dan juga bisa kita amalkan begitu ya, untuk senantiasa mengevaluasi apa-apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih
kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam agenda kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika ada usul, silakan langsung sampaikan kepada kami, kepada DKM untuk kajian-kajian selanjutnya. Baik, untuk mengakhiri agenda pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan hamdalah. Alamin, istighfar, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung pamit ya. Ya, Tuhan Ustaz. هبت كالريح قوية شبت